Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran kelima. Kita harus semangat ya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Nah, siapa yang pernah makan singkong? Bagaimana rasanya? Enak tidak? Kalau setelah makan singkong rasa kenyang tidak? Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, ini contoh makanan olahan dari singkong. Nah, jadi kalian mungkin pernah ya makan makanan yang olahan dari singkong, misalnya ada getuk, kemudian ada keripik, kemudian singkong rebus. Nah, banyak sekali olahan dari singkong. Ayo kita lihat singkong bisa diolah menjadi makanan apa saja. Mungkin kamu pernah makan atau belum. Yang pertama, singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Singkong dikupas, kemudian direbus sampai matang. Siapa yang pernah makan singkong rebus? Pasti hampir semua pernah makan singkong rebus ya. Rasanya pasti enak. Yang kedua yaitu keripik singkong. Dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Pasti suka ya, rasanya renyah sekali. Kemudian yang ketiga, getuk. Siapa tahu getuk? Pasti kalian semua tahu getuk itu ya. Getuk dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Itu getuk. Kemudian singkong crispy adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Mungkin kamu juga bisa makan apa ya, jenis tela-tela itu ya, dari singkong ya. Kemudian nomor 5, singkong goreng dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. 6. Singkong bakar merupakan olahan yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api. Enak sekali nih singkong bakar. 7. Tape singkong dibuat dengan cara menambahkan ragi pada singkong yang sudah dikukus. Siapa yang pernah makan tape? Nah, itu merupakan olahan dari singkong. Yang ke-8 yaitu comro adalah makanan olahan dari palawan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya kemudian digoreng. Nah, ini makanan khas dari Jawa Barat ya. Kemudian nomor 9 ini misro merupakan versi manis dari comro karena di dalamnya diberi gula merah. Ini juga makanan khas dari Jawa Barat. Kemudian kue mata roda merupakan olahan parutan singkong. Kalau di Semarang apa ya? Jadi setaunya apa ya? Jenis kayak singkong diparut kemudian diberi gula tengahnya kemudian dibungkus pakai daun pisang. Apa ya namanya ya? Putri ya? Nah, sepertinya itu. Mungkin bisa dikoreksi ya. Karena mungkin versi lain ada lagi ya namanya ya. Nah, ini singkong. Yuk kita baca bersama-sama ya. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong merupakan potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat.
Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Ubi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju, karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Yaitu tape, getuk, combro, donat, kue mata roda, dan masih banyak lagi lainnya. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong, olahan seperti keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Itu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi.
Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran kelima, yaitu tentang singkong. Bagaimana olahan singkong, macam-macam olahan singkong, dan manfaat singkong bagi kehidupan kita, yaitu mungkin sebagai makanan, kemudian sebagai bioetanol, ya, sebagai pengganti bahan bakar, ya. Nah, sudah paham ya dengan materi ini? Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan tubuh kita, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.